Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Pembahasan dan pematangan program sekolah rakyat di pemerintahan Prabowo Subianto terus dikebut. Menteri Sosial Saiful Yusuf Gus Ipul mengatakan targetnya bisa mencakup sebanyak mungkin daerah sebagai lokasinya. Sekolah rakyat dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA berstandar nasional. Selain mapel formal, ada juga nih kurikulum yang menekankan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Nantinya anak-anak bakal disekolahkan dalam sistem asrama atau boarding. Gimana nih menurut kamu? Yang pertama @RickXX. Bukannya sekolah udah gratis, ngapain sih nambah yang gak jelas? Instrumennya udah ada. Sekolah negeri ngapain bikin cabang sekolah rakyat? Gak jelas deh. Yang kedua @BootXX. Terobosan yang bagus dengan mendirikan sekolah rakyat berasrama untuk anak-anak orang miskin di tiap kabupaten kota, seiring sekolah unggulan di tiap kabupaten kota. Presiden Prabowo mau memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berbarengan. Lanjut @KanXX. Serasa akan ada kelas-kelas masyarakat. Kenapa tidak sekolah negeri sama seperti lainnya tapi yang berkualitas? Bukankah di kemudian hari menimbulkan pengkelasan masyarakat? Misal kalau ditanya lulusan mana? Sekolah rakyat. Oh, orang miskin nih. Selanjutnya @AriXX. Sekolah rakyat ini bakal bagus banget UBTJM, pendidikan di masa depan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah yang menghadirkan sekolah rakyat, memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Good job Pak Prabowo. Next @HubXX. Ini ide aku juga. Aku berhayal kalau aku jadi presiden juga mau bikin gini. Jujur ini bagus banget loh. Subsidi silang, menaikkan standar kelayakan kehidupan. Mereka juga berhak bermimpi sama seperti mereka yang mampu. Terakhir @RapXX. Daripada buat sekolah baru, mending pemerintah fokus meratakan mutu pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah ada. Begitu banyak sekolah yang jauh dari kata layak. Nggak usah mikirnya proyek terus. Perlukah anak-anak ini dididik dengan sistem asrama di program sekolah rakyat? Mampu nggak sih menjauhkan anak-anak dari beban mencari nafkah dan potensi eksploitasi anak? Kita bahas di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Rencananya sekolah rakyat bakal dimulai kurikulum 2025-2026. Sejauh ini Gus Ipul mengatakan sudah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan program tersebut, yaitu 41 sentra dan balai milik Kemensos, terus ada juga 9 di Jatim, 1 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bakal merekrut 60.000 guru. Pengamat pendidikan sekaligus CEO jurusan Go Inalim menyambut rencana pemerintah menyiapkan sekolah dengan model asrama di program sekolah rakyat. Kata Ina, boarding school cukup ideal bagi anak-anak dari kalangan keluarga miskin ekstrim. Tapi ada sejumlah catatan supaya kasus kekerasan dan kekerasan seksual tidak terjadi. Seperti apa? Langsung kita tanyakan. Halo Kak Inalim. Ya, halo Kak Lea. Kak Inalim mungkin pertama mau minta tanggapannya kali ya. Gimana sih melihat rencana pembuatan program sekolah rakyat nih, kira-kira bakal efektif nggak sih untuk mengentaskan kemiskinan nih dari sisi pendidikan gitu? Ya, secara konsep menurut saya sih bagus ya. Apalagi konsepnya itu berasrama. Nah, ini sesuatu yang menurut saya inovatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini sulit diselesaikan dengan sekolah-sekolah negeri yang biasa, di mana anak-anak hanya sekolah sekian jam kemudian pulang. Selama ini kan di lapangan banyak, boleh dibilang pendidikan karakter itu kan sebetulnya memang tidak hanya tugas guru tapi juga orang tua. Tapi yang terjadi di lapangan kan saling menyalahkan. Jadi pihak guru mengatakan bahwa ini pendidikan karakter harusnya kan orang tua. Sedangkan orang tua kalau di kelas rakyat miskin dan miskin ekstrim, itu mereka sangat sibuk fokus dengan mencari nafkah gitu ya. Iya. Dan mereka umumnya bukan orang tua yang educated parents gitu kan, enggak ya. Jadinya untuk mendidiknya juga nggak bisa efektif. Jadi saya rasa itu juga sekolah asrama ini bisa menjadi salah satu solusi
Tapi dengan banyak catatan ya menurut saya. Jadi di satu sisi ini bagus berasrama, jadi bisa sangat efektif ya di situ untuk mendidiknya. Asalkan tadi sistem pendidikannya bagus, manajemen sekolahnya bagus, terus tidak terjadi seperti kekerasan seksual yang ada di sekolah-sekolah berasrama yang kita sudah tahu ada selama ini. Nah, selama itu bisa dihindarkan. Kemudian kurikulumnya tadi ini bisa kesempatan untuk kita mendidik anak-anak ini kurikulum yang lebih berkebangsaan, keberagaman gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita masih menunggu konsepnya ya, kan belum jelas ya. Baru ini asrama gitu kan ya. Betul, secara prinsip berasrama untuk kelas miskin dan miskin ekstrim itu saya setuju. Kak Ina kan tadi udah mention gitu ya soal kekerasan ataupun kekerasan seksual di asrama gitu. Nah, kira-kira ini kalau untuk memastikan supaya kasus-kasus ini tidak terjadi di sekolah asrama itu mesti gimana tuh, Kak? Nah, kalau ini sesuatu yang start dari nol, bagi saya itu sebuah harapan gitu. Daripada berusaha mengubah yang sudah lama, sekolah-sekolah lama diisi oleh orang-orang yang kadang-kadang memang sudah agak sulit ya mau diubah gitu ya, sudah fixed mindset. Memang seperti yang saya selalu katakanlah kita ambil contoh di Singapura gitu, ada 2 universitas negeri lama yang memang sudah rankingnya tinggi. Bayangin kalau mau diubah jadi kurikulum baru yang lebih kekinian, lebih kolaboratif, itu kan agak sulit mindset orang-orangnya, meskipun dosen-dosen cerdas juga. Sehingga pemerintah Singapura juga akhirnya membuka universitas negeri baru, yang mana kurikulumnya totally different, beda banget gitu, supaya lebih sejalan dengan dunia industri. Nah, sama di sini saya melihatnya kalau kita sudah berusaha mengubah sekolah-sekolah yang sudah ada, tapi orang-orang di dalamnya kan sudah terlanjur ya, orang-orang lama yang sudah fix mindset itu masih banyak. Ini menurut saya sebuah opportunity, sebuah peluang untuk fresh start dari nol. Mulai dari perekrutan gurunya pun, kemudian siapa yang berhak menduduki pucuk pimpinan, kepala sekolah. Ini benar-benar jangan sampai menggunakan sistem yang lama gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati proses pemilihan gurunya tidak hanya berdasarkan tes atau sekedar ASN gitu kan. Jadi memang harus melalui proses yang lebih ketat. Seperti yang saya sudah sampaikan kalau di Finlandia itu selain yang terbaik di sisi akademis, karena mereka jadi mendidiknya full day loh. Tidak hanya di sekolah tapi juga kan asrama ini pendidikan karakter penting, itu mendidik tuh. Siapapun penjaga asrama itu harus pendidik, bukan sekedar mengawasi pengawas asrama, bukan. Jadi pemilihan orang-orangnya selain terbaik di bidang di secara akademis, itu juga harus ada psikotes. Nah, untuk memastikan mereka tidak punya ya kan kelainan-kelainan secara psikologis, kejiwaan, kekerasan begitu. Kemudian yang ketiga wawancara. Harus ketat seperti itu. Jadi motivasi menjadi gurunya di sini apa? Track recordnya zaman sekarang mudah ya dipelajari dari media sosialnya. Jadi rekrutmennya yang harus benar-benar diperketat. Oke Kak, berarti kalau bisa aku simpulkan untuk guru-gurunya ini kan katanya ada 60.000 gitu ya guru yang bakal direkrut. Ini nggak cuman sekedar melihat dia bisa mengajarkan kurikulum yang ada, tapi juga dari sisi psikologisnya juga harus dicek, dan juga kemampuannya dia untuk mendidik anak yang di asrama, dan mungkin juga harus inklusif juga gitu ya, kayak jangan sampai ada diskriminasi terhadap anak-anak ini gitu ya. Betul, justru harapan saya kan begitu ya, lebih ke keberagaman dan kebangsaan. Jadi kalau bisa non-denominasi gitu, tidak hanya agama tertentu. Jadi mungkin kalau kita bisa ambil contoh dulu di Malang itu, di Batu kalau nggak salah ya, itu ada. Jadi harus ada siswanya itu dari waktu itu mungkin masih 5 agama gitu ya. Jadi dari 5 agama, keluarga tidak mampu dari segala penjuru Indonesia, anak-anak yatim piatu segala macam itu ditampung di satu sekolah ini yang prinsipnya kayak sekolah alam juga gitu. Di mana mereka juga dikasih tanggung jawab, ada yang tanggung jawabnya lebih di peternakan, tanggung jawabnya ada di perikanan, dan itu waktu weekend tempatnya itu dijadikan pariwisata, dan anak-anak ini juga belajar langsung melayani pengunjung gitu. Jadi mereka langsung punya skill gitu. Secara konsepnya bagus, tapi rekrutmennya kalau sampai tadi tidak ada pengawasan, rekrutmennya sama, hanya dioper aja dari guru-guru yang ada langsung ditempatkan di situ ya sama aja. Apa bedanya dengan konsep yang selama ini sudah ada?
Kak Ina, ini kan kalau misalnya kita tahu kan nih sistem boarding, tapi sebenarnya kalau untuk sekolah rakyat ada plus minusnya nggak sih sekolah asrama atau sistem boarding ini sendiri? Pasti ada plus minusnya, makanya tapi kalau kita tadi prioritas ya, nggak mungkin satu sistem itu semuanya plus, nggak bisa ideal banget 100% itu nggak ada. Jadi mana yang kita mau jadikan prioritas, masalah besar apa yang kita mau tanganin. Jadi misalnya kalau di sekolah negeri yang biasa, itu tadi ya salah satu problem, guru menuntut pendidikan karakter tidak hanya jatuh di guru, tapi juga perlu kerjasama orang tua. Sedangkan untuk kelas ekonomi tadi yang sangat miskin, ekstrim, itu kita nggak bisa mengharapkan orang tuanya menjadi pendidik. Ya mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Banyak problem. Jadi ini bisa tertangani. Kemudian yang kedua itu masalah mindset orang-orang lama yang sudah dan pemilihan kepala sekolah yang selama ini ya kita sudah tahu lah ya banyak jalur-jalur yang nggak benernya itu kita berharap bisa ditangani di sini. Kemudian kan nggak perlu lagi tadi dana kayak pendanaan PIP lah kayak gitu-gitu kan nggak ya. Jadi itu bisa kan yang selama ini banyak bocor kan di situ. Jadi sekolah negeri biasa. Kemudian keluhan dari para guru bahwa di sekolah negeri ini akhirnya campur kan dari anak-anak yang tingkat literasinya sangat rendah, itu mereka tidak bisa bimbel, tapi harus bergabung dengan anak-anak dari yang kelas ekonominya tidak terlalu bawah di sekolah negeri sehingga anak-anaknya mampu bimbel. Itu gurunya kan kesulitan untuk mengajar. Yang satu benar-benar perhitungan aja menghitung masih belum bisa, yang satu udah levelnya lebih tinggi. Sehingga itu juga siapa tahu bisa lumayan teratasi dengan sekolah ini. Jadi secara konsep sih saya punya harapan, wah ini mudah-mudahan solusi, kita benar-benar fresh start dari nol, tapi jangan sampai ini hanya menjadi kayak proyek-proyek pengadaan lagi gitu ya. Jadi siapa yang pegang kendali, nah ini yang sangat penting nih. Selain dari sisi pendidikan, sistem boarding ini kan salah satu tujuannya untuk menjauhkan anak-anak ini dari beban bekerja gitu ya, atau potensi eksploitasi anak gitu. Nah, kira-kira gimana nih Mbak untuk memastikan bahwa ini tuh benaran bisa berjalan dan anak nih benar-benar terbebas dari beban untuk mencari nafkah gitu kan? Apakah mungkin nanti mereka ditaruh di asrama justru malah pikirannya kayak ini keluarganya gimana ya kalau misalnya saya nggak ngebantu kerja gitu? Ya, memang ini kan tadi solusi juga untuk angka putus sekolah yang cukup tinggi di tingkat SMA kan. Jadi dari SMP karena dianggap sudah cukup besar anaknya, orang tua mengharapkan anaknya membantu mencari nafkah. Nah, menurut saya ini juga solusi, makanya anak-anak ini ditaruhlah di asrama sehingga mereka bisa fokus belajar. Nah, sementara di asrama kan penting untuk pembekalan supaya mereka fokus untuk tidak memikirkan orang tuanya karena memang ini belum saatnya, memang bukan tugas mereka. Dan kaum fakir miskin seharusnya kan dipelihara oleh negara. Nah, itu harusnya ada program-program lain lah ya, tapi itu kan udah di luar pendidikan. Kita lebih fokus mengatasi anaknya. Tapi selama di asrama menurut saya pasti banyak program, apalagi kesibukan, itu pasti bisa lah diberi pemahaman. Tapi justru makanya harus asrama. Kalau mereka pulang setengah hari di sekolah negeri kemudian pulang, nah itu udah pasti banyak bolosnya kan, karena diminta membantu orang tua bekerja. Berarti dari anaknya juga diberi pengertian, orang tuanya juga mungkin perlu diberikan bantuan dan juga pengertian gitu ya. Ya Kak ya, biar kalau pengertian memang harus selama ini dijalankan, tapi ya tadi ya kalau namanya anak orang tua dari kelas ekonomi tersebut itu mereka sudah masalahnya itu udah banyak banget, masalah keluarga, masalah ekonomi itu mau ngertiin hal yang itu gimana, orang dia juga masih dikejar-kejar misalnya judol masalah ya kan. Pinjol itu mereka nggak sempet lah mau mikirin didik anak. Mereka mikirin masalah mereka sendiri, belum lagi perceraian, KDRT, banyak sekali masalahnya kalau di level itu ya. Makanya kita nggak bisa mengharap banyak dari orang tuanya. Jadi yang kita selamatkan generasi muda kita nih. Kita fokus di situ. Kalau pendidikan di situ sih saya fokusnya di anak-anaknya kita selamatkan dulu. Tapi saya sangat berharap bahwa ini benar-benar start dari nol, kesempatan kita membangun pendidikan sesuai yang kita harapkan ya, keberagaman, kebersamaan, kebangsaan.
Nah, Mbak, berarti untuk membangun pendidikannya seperti itu gitu ya, untuk memastikan pendidikan yang diterima anak-anak ini tuh berkualitas dan ketika lulus dia punya daya saing gitu, Mbak, nggak kalah dengan anak-anak yang sekolah pada umumnya gitu ya, Mbak ya, baik di swasta, di negeri, yang sekolah lain gitu. Kira-kira itu mesti gimana tuh Mbak memastikan pemerintah ini? Nah, oleh sebab itu orang yang secara konsep kita sudah oke ya, konsepnya udah bagus, tapi kemudian pemilihan orangnya. Nah, ini tahapan kedua yang sangat krusial, yang sangat penting. Begitu kita memilih orang yang salah, yang mungkin ini ada kepentingan politik, aduh udah bubar. Jadi saya berharap sih sebetulnya ini sosoknya independen, bukan bagian dari organisasi atau punya kepentingan politik lah. Yang penting jangan pendidikan itu jangan dijadikan untuk bagi-bagi tadi ya balas budi karena ini sesuatu yang baru. Saya harap memang orang-orang di dalamnya itu kolaborasi antar area ya, jangan cuma satu gitu, satu ormas misalnya ya, satu kelompok. Berbagai lembaga instansi gitu berbagai dilibatkan lembaga gitu ya. Instansi dilibatkan. Jadi benar-benar perlu konsep yang matang. Manajemen sekolah ini penting banget. Jadi sekarang mumpung start dari nol ya, manajemen sekolahnya pakailah percontohan yang memang sudah ada dan terbukti jalan gitu. Dan nggak kurang-kurang kok, di Indonesia sekolah-sekolah swasta itu banyak yang memang sudah bagus pendidikan karakternya. Ada juga sekolah-sekolah asrama. Ya, itu alma mater saya sendiri itu kan udah lama usianya, itu muridnya dari berbagai penjuru Indonesia, nusa dan bangsa, berasrama, kebinekaan sekali. Nah, itu semua kalau bisa dilibatkan untuk ini ya, percontohan. Kak Ina boleh tahu alma mater dari mana, Kak? Di Kolese Santo Yusuf di Malang. Oh, oke. Berarti ya itu jadi pemahaman empati terhadap budaya yang berbeda-beda, aksen yang berbeda-beda. Kita itu jadi sangat familiar ya, dari luar pulau nih, dari Pontianak, dari Papua, semuanya ada. Oke, berarti pemerintah ini enggak cuma bisa berdiskusi di internal pemerintah, tapi juga bisa melihat, menengok sekolah-sekolah boarding school yang memang udah maju, gimana sistemnya dan gimana cara mereka mendidik anak-anak ini gitu ya, Kak ya? Betul, pendidikan karakter yang sukses, yang tadi saya berharap definisi suksesnya sama ya, pendidikan karakternya gitu, yang benar-benar kebangsaan dan keberagaman. Saya berharapnya di situ. Jadi sekolah-sekolah ini sudah ada kok di Indonesia, ada yang sukses kok. Tinggal kombinasinya aja, mana yang mau dipakai, mana yang bagus dari setiap sekolah kita ambil, mana yang kurang bagusnya yang kita antisipasi kan gitu. Oke, baik Kak Inalim, terima kasih banyak ya Kak ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Terus kurikulum yang tepat buat anak-anak ini apa ya? Kita tanyakan ke pengamat pendidikan Doni Kusuma. Halo Pak Doni. Ya, Pak, aku mau tanya pandangannya dong soal sekolah rakyat nih yang menyasar anak keluarga miskin. Gimana pandangannya? Ya, pertama-tama niat untuk melayani anak-anak yang miskin, rakyat yang tidak mampu mengakses pendidikan, itu sesuatu yang bagus ya. Karena kan negara bertanggung jawab tuh, fakir miskin dan anak terlantar kan dipelihara oleh negara, ya kan? Itu kan undang-undang dasar kita. Jadi setiap warga negara perlu memperoleh akses pendidikan dan itu tanggung jawab negara. Dari sisi ini kita bersepakat, saya setuju dengan ide bahwa setiap anak Indonesia, terutama mereka yang miskin, itu harus mendapatkan hak pendidikan karena itu amanat dari konstitusi. Tetapi bagaimana memberikan hak pendidikan itu kepada rakyat miskin, itu tidak bisa kemudian dengan membuat sekolah khusus, sekolah untuk rakyat miskin. Karena apa? Karena dengan adanya sekolah khusus untuk rakyat miskin, padahal mereka itu tidak berkebutuhan khusus, mereka itu adalah layanan khusus ya, memang untuk mereka memiliki layanan khusus, semestinya itu diintegrasikan di dalam sistem pendidikan nasional. Apalagi sekolah rakyat ini akan dikelola oleh Kementerian Sosial, kalau saya tidak salah ya. Jadi ini malah melanggar satu sistem pendidikan nasional gitu. Jadi harus dibuat satu sistem pendidikan nasional yang memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin itu masuk di sekolah-sekolah yang sudah ada, bukan mengumpulkan orang-orang miskin itu di satu tempat, dilatih, dididik secara khusus, tidak. Justru mereka perlu layanan khusus dan harus ada misalkan pendekatan-pendekatan tertentu untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu ini agar mereka tetap bisa mengakses pada pendidikan umum. Jadi tidak membeda-bedakan. Sekolah ini harusnya
sekolah umum. Karena umum maka semua anak dari anak orang kaya sampai anak orang miskin dan terutama anak orang miskin harus diberi prioritas oleh negara dan kita sudah punya sistemnya. Kenapa kita membuat sesuatu yang baru yang malah memecah belah, yang membuat konotasi ada sekolah untuk rakyat dan yang lain bukan untuk rakyat, membeda-bedakan, mendiskriminasi berdasarkan status sosial ekonomi. Mereka yang ada di sekolah itu nanti di stigma anak-anak dari keluarga miskin. Bagaimana dengan rasa kepercayaan diri mereka dan lain-lain. Sementara yang lain, berarti kami ini kelompok orang kaya. Jadi warga negara dibeda-bedakan antara kaya dan miskin. Ini jelas sesuatu yang tidak proper sebagai sebuah kebijakan publik. Jadi sebagai kebijakan publik harus bersikap adil, menghargai martabat manusia. Dan kalau memang tujuannya sama-sama menghargai anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapat ke sekolah, masukkan saja mereka ke sekolah umum. Tinggal ditata bagaimana caranya mereka bisa masuk sekolah umum, mendapatkan prioritas, mendapatkan keistimewaan sehingga anak-anak dari keluarga ini tidak tercabut dari akarnya. Itu menurut saya harus dilakukan evaluasi terkait sekolah rakyat ini. Perlu nggak sih Pak pelajaran khusus seperti kemandirian atau kewirausahaan mungkin? Kurikulum itu kan sudah lengkap ya. Jadi nggak perlu nambah-nambahin khusus karena kemandirian kewirausahaan itu kan udah masuk di dalam kurikulum kita. Jadi dia kalau mau khusus itu yang nggak ada gitu. Kalau kemandirian itu udah ada semua. Jadi apa yang khusus? Mau buat kurikulum apa lagi yang khusus gitu loh. Kalau memang khusus apa yang dikhususkan? Di SMK kesiapan kerja ada, di SMA juga kurikulum kemandirian semuanya ada. Jadi apa yang mau dibuat khusus-khususan? Kurikulumnya tetap kurikulum umum. Nanti di dalam prakteknya kemudian intrakurikuler, ekstrakurikulernya itu yang membedakan. Begitu. Nah, kalau untuk memastikan tidak ada diskriminasi bagi anak-anak yang bersekolah di sini tuh seperti apa Pak Doni? Nah itu kan mengandaikan sudah ada di situ ya. Adanya sekolah itu aja udah mendiskriminasi. Gimana sih? Jadi nggak mungkin ketika kita menyekolahkan anak di sekolah yang khusus seperti itu dan itu tidak sesuai dengan undang-undang Sisdiknas. Karena sekolah khusus itu hanya sekolah luar biasa. Sedangkan sekolah dengan layanan khusus itu berbeda. Karena itu harus dikelola secara berbeda. Tidak harus dengan sistem yang seperti sekarang. Layanan khusus itu seperti anak-anak yang di perkebunan karet, anak-anak sekolah rimba dan lain-lain, anak-anak adat yang jauh terpencil itu bisa dibuat sekolah khusus untuk mereka. Tapi untuk anak-anak miskin itu nggak bisa. Jadi saya tetap berprinsip sekolah Indonesia harus terbuka untuk semuanya tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan. Istilah sekolah rakyat itu saja sudah menimbulkan istilahnya polemik dan perdebatan bahwa ada sekolah untuk rakyat dan itu rakyat miskin lagi dan yang lain tidak miskin. Itu kan nggak benar. Nah Pak, gimana nih untuk memastikan kualitas pendidikannya itu baik dan lulusannya tuh punya daya saing gitu? Ya itu nanti tergantung ya bagaimana mereka mengelolanya. Kan itu sistemnya berasrama katanya kan. Ya harus memastikannya mereka harus tetap mengikuti standar nasional pendidikan, ikut penjaminan mutu lewat akreditasi. Kualitas guru-gurunya harus sama dengan apa yang sekarang sudah ditetapkan di dalam undang-undang kita. Sistem semuanya kalau itu harus dibangun harus sesuai dengan aturan di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Baik, terima kasih Pak Doni. Oke, sama-sama. Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang, UNES, Edi Subhan mengatakan, untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin bisa memaksimalkan sekolah yang sudah ada. Namun anak-anaknya diberikan fasilitas, mulai dari beasiswa sampai dipastikan bisa mengakses transportasi. Halo Pak Edi. Iya Mbak, gimana? Mau tanya dong, gimana sih tanggapan Anda atau mungkin pandangan gimana Anda menilai sekolah rakyat yang menyasar anak keluarga miskin? Kalau menurut saya ide itu Kak terkesannya ide gagah-gagahan aja gitu ya, tapi sebenarnya belum berdasarkan pada apa yang sudah ada sekarang. Karena kalau kita lihat di masyarakat itu, terutama kalangan menengah ke bawah, apalagi masyarakat urban itu kan sebenarnya sudah banyak upaya, banyak eksperimen yang dijalankan oleh bahkan teman-teman aktivis pendidikan untuk bisa mencoba mengatasi problem pendidikan anak di kalangan menengah ke bawah itu. Dan itu eksperimennya macam-macam itu, ada yang lewat sanggar kegiatan belajar, PKBM, komunitas belajar dan seterusnya begitu. Dan itu memang nggak mudah dalam arti motivasi belajar seringkali juga kurang begitu ya. Bahkan mereka misalnya ada rumah singgah diminta ke situ juga nggak mau gitu ya. Jadi mereka cenderung maunya kerja aja langsung di jalanan gitu. Jadi nggak mudah gitu ya. Nah ini sebenarnya yang kalau menurut saya justru perlu diperhatikan. Jadi kalau memang betul-betul mau menyasar kalangan menengah ke bawah di urban, di perkotaan, yang perlu didukung adalah eksperimen-eksperimen yang selama ini berhasil tapi barangkali berhenti karena kurang dukungan dana. Itu aja sebenarnya. Nah, kalau kurikulum sendiri ada nggak sih Pak mungkin kurikulum yang tepat gitu?
Apakah dua opsi, misalnya kurikulum nasional yang sekarang dipakai atau pakai kurikulum yang disusun buat sekolah Garuda ini yang berstandar internasional bisa dipakai, Pak? Kalau itu malah beda arah dan justru malah bisa membuat stratifikasi sekolah sebenarnya, kastanisasi sekolah itu sendiri, karena ada sekolah-sekolah yang memang lewat kurikulum nasional itu. Kurikulum nasional kan sebenarnya juga tidak kalah upaya dari pemerintah, dari para ahli pakar untuk bisa mendesain kurikulum yang bagus begitu ya. Tapi kalau kemudian ada dibuat plusnya ya silahkan aja, tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau kurikulumnya menjadi berbeda antara sekolah rakyat, terus kemudian sekolah umum, sekolah negeri, sekolah umum gitu ya, SD, SMP, SMA, terus kemudian ada sekolah unggulan Garuda begitu ya. Sekolah unggulan Garuda kalau informasi yang beredar kan bahkan mereka mau ambil lisensi dari kurikulum internasional semacam Cambridge atau IB itu kan gitu. Nah itu bebannya ganda. Jadi beban kurikulum nasional sama kurikulum internasional itu. Nah itu juga terkait dengan biaya lagi. Nah tapi kalau di sekolah untuk kalangan menengah ke bawah itu kalau menurut saya ya itu justru yang diperlukan adalah kalau mereka mau sekolah yang tidak ada adalah dari sisi dukungan pendanaan, ya kasih saja mereka beasiswa termasuk dengan dukungan transportasi dan seterusnya untuk bisa mengakses pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Pendidikan yang sudah ada sebelumnya misalnya di sekolah-sekolah negeri yang bisa terjangkau oleh mereka dilihat dari kedekatan tempat tinggal dan seterusnya. Itu aja yang bisa dioptimalkan. Jadi dengan dukungan yang semacam itu sebenarnya sudah cukup, tidak perlu dengan membuat sekolah yang baru dengan gedung yang baru begitu ya. Nah, kalau untuk diskriminasi gimana nih Pak untuk memastikan tidak terjadi hal tersebut terhadap anak-anak yang bersekolah di asrama ini? Justru ketika pemerintah itu yang kemudian hendak membuat bukan hanya sekedar sekolah umum dalam arti sekolah negeri, SD, SMP, SMA, tapi juga ada sekolah unggulan Garuda, terus kemudian sekolah rakyat gitu ya. Itu justru sangat potensial untuk bisa menimbulkan stratifikasi atau kastanisasi atau pengkotak-kotaan praktik pendidikan gitu ya. Yang sekarang itu kalau kita lihat stigma yang kemudian bisa sangat potensial berkembang ya nggak begitu menguntungkan gitu ya. Justru yang kemudian kalau menurut saya yang menguntungkan ya sudah gitu, masuk saja dalam satu jenis sekolah yang kalaupun dia mau misalnya ke sekolah negeri ya sudah masuk ke sekolah negeri. Yang perlu disediakan oleh pemerintah adalah dukungan pendanaan gitu ya, transportasi, infrastruktur ke sekolah itu untuk bisa menjadikan siswa yang ada di situ dia berdaya, bisa punya daya kreativitas, entrepreneurship yang sebenarnya itu kan bukan cuma keterampilan yang diperlukan oleh anak-anak kalangan menengah bawah, tapi kan menengah ke atas juga perlu itu kan di abad 21 ini. Jadi terlalu mengada-ada bagi saya itu ya. Terima kasih Pak Edi. Iya, sama-sama. Ya. Demi menekan harga beras yang melonjak hampir 2 kali lipat dalam setahun terakhir, pemerintah Jepang melelang cadangan beras darurat. Pemerintah melelang 150.000 ton beras dari cadangan nasional yang berjumlah sekitar 1 juta ton. Padahal biasanya cadangan beras digunakan saat bencana alam. Kelangkaan beras di Jepang dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya gagal panen akibat cuaca panas ekstrim, serta aksi borong panik setelah peringatan gempa dahsyat musim panas lalu. Selain itu, beberapa pelaku usaha juga diduga sengaja menahan stok untuk menjualnya di saat harga lebih tinggi. Departemen yang dipimpin oleh Elon Musk, yaitu Department of Government Efficiency, mengganti karyawan yang di PHK menggunakan chatbot berbasis kecerdasan buatan atau AI bernama GSAI. Meski begitu, chatbot ini berperan membantu pegawai existing, bukan sepenuhnya menggantikan mereka yang terdampak PHK. Chatbot ini mampu menyusun email dan notulensi, meringkas catatan, hingga menuliskan kode. Namun, para karyawan diperingatkan untuk tidak memuat informasi non-publik atau informasi rahasia ketika memakai chatbot. Usai merilis album Ruby dan lagunya berjudul Like Jennie Booming, Jennie Blackpink mengungkap kesedihannya sebagai seorang idol. Jennie mengatakan dirinya tidak lagi memiliki kepekaan terhadap zona waktu karena padatnya jadwal dan tingginya mobilitas. Jennie mengaku kasihan dengan dirinya yang begitu sibuk. Jennie mengibaratkan ketika orang pada umumnya mengatakan minggu yang padat lebih dari cukup, sedangkan dia hanya bisa berkata pada dirinya, semua akan
baik-baik saja. Setelah album pertamanya, Jennie juga terus memacu dirinya. Tapi di sisi lain, dia sadar itu tidak sehat. Ketika ditanya terkait banyak orang ingin menjalani hidup sepertinya, Jennie malah mengungkap tidak ingin bereinkarnasi jadi Jennie yang saat ini. Kata dia, hidup sebagai Jennie Blackpink cukup sekali saja. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025, sementara arus balik pada 5 hingga 7 April 2025. Kapolri mengatakan pemerintah telah menyiapkan operasi ketupat 2025 untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik serta arus balik Lebaran. Listio juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi kemacetan, termasuk rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, kontraflow, dan one way yang akan diterapkan berdasarkan kepadatan kendaraan. Selain itu, Listio juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memaksakan diri berkendara saat lelah. Kapolri menyebut masyarakat dapat menggunakan rest area dan tidak menggunakan bahu jalan untuk beristirahat karena membahayakan pengguna jalan lain. Pemerintah juga menyiapkan jembatan timbang sebagai tempat istirahat, layanan darurat hotline 110, serta tim motoris BBM untuk membantu pengendara yang kehabisan bahan bakar. Sigit mengatakan untuk mendukung kelancaran mudik, pemerintah akan memberikan insentif bagi pekerja work from anywhere atau WFA, diskon tiket tol, serta diskon alat angkut. Dengan langkah-langkah ini diharapkan masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Masih dari Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Hal tersebut ia sampaikan usai rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa. Menurut dia, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. Ia menambahkan penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Kata dia, sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga. Lokasi sekolah rakyat juga tersebar di berbagai wilayah termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, 2 perguruan tinggi yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini. Kementerian Sosial menargetkan pembukaan sebanyak 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada bulan Juli 2025. Terakhir mampir Sulawesi Barat, makanan khas suku Mandar, Jepa, diusulkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. PLT Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 Muhammad Tang mengatakan pihaknya tengah menggarap pengusulan Jepa tersebut dan melakukan audiensi bareng Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Ia berharap tidak hanya Jepa yang diperhatikan tetapi seluruh warisan budaya Sulbar yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikomersialisasikan. Menurutnya pengusulan Jepa ini penting karena saat ini ada negara di Amerika Utara seperti Kuba juga mulai mengusulkan makanan sejenis sebagai warisan budaya dunia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan seputar sekolah rakyat yang mau pakai sistem asrama atau boarding school. Kalau kalian punya pendapat ataupun pandangan yang ingin dibagikan soal ini, silahkan ya ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast. Ada di KBR Prime dan bisa juga nih di aplikasi mendengarkan podcast yang lain. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.